Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allah wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amalahu ila min salasin shadaqatun jariyatun aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa wa rasuluhu wa habibun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus keluarga besar Shahibul Duka Shahibul Musibah. Takziah kita pada malam hari ini genap 1 tahun memperingati telah berpulangnya orang tua kita almarhum Bapak Suyitno ya. Almarhum Bapak Suyitno bin Saing dan juga almarhumah Ibu Ngatini binti Marto Suwito. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat menghadiri dan juga ikut hadir dalam acara takziah yang insya Allah mudah-mudahan hadirnya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kami menghormati pengatur acara Bapak Haji Dato Jamil, yang kami menghormati Bapak Bila, Bapak Agus, bapak-bapak yang lain yang tidak akan disebutkan satu persatu, Bapak Hasan, Bapak Teguh, dan yang lainnya semuanya, Bapak RT, Bapak Haji, yang insya Allah hadirnya kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita adalah yang tersisa dari yang telah tiada, yang tersisa dari orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita semua. Allah masih percayakan umur kita, Allah masih percayakan ruh dan jasad kita yang masih menyatu. Tentu ini adalah satu yang harus tumbuh rasa bersyukur dalam diri kita, sehingga dengan rasa bersyukur itu menambah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan, keberkahan, dan mendapatkan daripada rizki yang berkah yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, Ibu Haji ya, semuanya yang ada di dalam, yang insya Allah ibu-ibu juga semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan kita selaku umatnya yang insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat ke belakang, review ulang, flashback ke belakang 30 bahkan barangkali hampir kurang lebih 35 tahun yang lalu, saya masih ingat sekali ketika Ananda, Budi dan Fajar ini masih umur-umuran SD ya, masih 3 kelas 4. Tidak salah ya, masih saya datang ngajar privat, Mas Dado juga nih ya. Nah teringat sekali saya tiap bulan itu kalau saya dikasih sangu dibayar sama almarhum, sebetulnya ngaji nggak ada yang dibayar ya Pak, karena mungkin tanda terima kasih Pak Hasan ya, bentuk apresiasi kepada ustadz atau guru. Itu selalu dioleh-olehin apa Pak? Sakatonic liver, selalu itu, atau obat-obat yang lain. Yang mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atas kebaikan jasa-jasa beliau semasa hidupnya. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa kita juga pasti akan berpulang. Jadi kalau Ibu Ngatini dan Bapak Suyitno ini adalah cuma pindah saja Bu, ya, pindah dari alam dunia ke alam kubur, ke alam barzah. Enggak bedanya kita, ya, tidak bedanya kita. Jadi dalam kalimat kematian ini ada yang berbunyi maut. Jadi kalau ada orang yang meninggal, pasti kalimatnya adalah orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Artinya telah berpindah tempat yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang ngomong bahasanya mati. Bener nggak? Sesuai dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ya, ada yang nyebutnya dengan mati. Ada juga nyebutnya dengan roji'un, berpulang. Ada juga menyebutnya dengan kalimat tiada, telah tiada, atau wafat. Jadi macam-macam namanya. Coba kalimat yang baik adalah telah berpulang ke rahmat Allah. Telah berpulang ke rahmatullah, pindah dari alam dunia kepada alam barzah. Senang gak kira-kira? Senang gak Bu kalau pulang? Senang. Pak Suyitno senang, Bu Atini senang. Karena kalau ketika ada kalimat pulang, nggak bedanya ibu atau bapak yang punya kampung halaman. Setahun sekali pasti pulang. Apalagi kalau ada ibu bapak yang masih sehat, masih hidup. Senangnya minta ampun. Padahal kita pikir-pikir, berita di TV kalau Lebaran itu macetnya sampai berapa Pak Haji? Berapa jam? Bisa sehari semalam Pak. Tapi sing lakoni tidak Pak? Dilakoni karena senang. Begitu juga orang pulang kampung. Kenapa? Karena persiapannya sudah banyak. Ya Pak? Ya Bu? Jadi kalau orang pulang kampung itu jauh-jauh hari udah tukar duit baru. Bener nggak? Bajunya buat sana keluarga udah disiapkan buat sembah di kampung. Sama dengan Pak Suyitno almarhum dan Ibu Ngatini. Karena banyak beliau insya Allah amal ibadahnya. Ya makanya senang. Coba ada nggak yang sudah meninggal pulang lagi? Ada nggak? Yang ada orang pulang mudik balik lagi ke Jakarta. Tapi kalau orang berpulang ke rahmatullah tidak ada yang berarti senang. Kalau Bapak Ibu kira-kira pulang kampung senang nggak? Senang, siap? Enggak. Kalau pulang kampung untuk akhirat enggak siap saya rasa. Ya, padahal kalimat pulang itu banyak. Nah, seperti kita nih sekarang nih, datang bertakziah, mendoakan, baca yasin dan tahlil. Habis ini kita pulang nggak Bu? Ketika kita pulang seneng nggak pulang takziah? Kenapa senangnya? Karena bawa berkat, ya kan? Karena pulang takziah bawa berkat.
wah setahun nih ya takjiah atau 7 hari 40 hari. Senang nggak? Senang. Begitu juga dengan orang yang berpulang ke rahmatullah. Mereka siap senang hati berpindah alam. Mereka tidak mati, mereka hanya berpindah alam saja. Nah, sedangkan kita tahu sebelum kita hadir di dunia, ruh itu sudah terlebih dahulu, Pak. Ada alam ruh namanya. Kita semua sebelum hadir di dunia, semuanya sudah ada jauh sebelum jasad kita diciptakan, dibentuk, dibuat. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu, melalui pelantara pernikahan orang tua kita. Makanya ruh sudah disiapkan di alam ruh. Kita tidak tahu berapa lamanya di alam ruh. Kemudian nikahlah bapak ibu kita. Ketika umur 4 bulan dalam kandungan, mulailah ruh ini ditiupkan, masuk ke dalam alam yang kedua, yaitu alam apa? Alam rahim, ya, dalam kandungan perut ibu. Berapa lama di alam rahim? Ada yang 7 bulan sudah melahirkan. Kalau sekarang lebih canggih lagi sebutnya di sesar ya. Ada juga yang 9 bulan. Ada yang setahun kira-kira Pak? Ada. Maka sudah ketahuan tuh di alam rahim 9 bulan atau 7 bulan. Lahirlah ke dunia. Lahir ke dunia pun juga tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepadanya. Ada yang baru lahir kemudian langsung meninggal. Berarti hidup di dunia hanya baru lahir langsung meninggal. 9 bulan. Ada juga yang 40 tahun, 900 tahun seperti Nabi Nuh. Ada juga yang 63 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dan rata-rata kata Rasulullah, umur umatku tidak lebih dari umurku, ya, lebih dari 60 atau di bawah 70 tahun. Nah, berarti bapak-bapak yang udah umurnya 60 tahun lebih sudah harus siap-siap. Siap-siap apa nih, Pak? Taqarrub kepada Allah Subhanahu, lebih mendekatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu, karena akan kita bawa oleh-oleh menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam kejadiannya. Ada yang melalui sababnya sakit, wasilahnya. Ada yang melalui kecelakaan. Ada yang melalui tidak ada tanda-tanda ya Bu. Habis makan Indomie meninggal. Habis makan biji salak meninggal. Salak atau biji salak? Ya, habis dikerokin meninggal. Semuanya sabab aja. Karena kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggal siap-siap aja. Kalau kata guru bicara seperti ini Pak Bu, kematian itu terlepasnya antara napas kita dari kerongkongan. Udah, kalau dia nggak masuk lagi udah pasti meninggal ya Pak. Dia napas kalau udah keluar, ya, kemudian nggak masuk lagi pun udah pasti meninggal. Tinggal hanya menghitung 7 Pak, 7 hari saja. Kalau tidak hari Senin ya hari Selasa. Kalau tidak hari Selasa hari Rabu. Sekarang hari apa nih Bu? Sabtu, malam Minggu. Ya tinggal Minggu besok, Minggu. Kita nggak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena meninggal, fa iza ja'a ajaluhum yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkan. Maka tinggal kita persiapan kita yang harus dari sekarang. Persiapan kita. Ibu-ibu yang rajin ngaji, insya Allah pasti meninggalnya dalam keadaan baik. Lagi baca Al-Quran, lagi sholat duha, lagi bersolawat, bener nggak? Begitu juga bapak-bapaknya yang rajin takjiah, ya kan? Begitu habis buka kacang tuh kulitnya lagi mau ini kesenggak, meninggal. Kenapa meninggalnya? Habis makan kacang. Di mana? Tempat takjiah. Bagus enggak?
Bagus. Ya, si fulan meninggal. Ya, lagi makan buah salak. Di mana? Bukan tempat pengajian. Wallahu alam bisawab. Tentunya akhir kalimat kita meninggal ini tentunya kita harapkan dalam keadaan husnul khotimah, lagi sholat, lagi ibadah. Makanya kata Rasul, pernah ditanya, sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih keadaan sakaratul maut kita? Maka Rasul menjawab, keadaan orang mau meninggal tergantung pekerjaannya sehari-hari. Kalau dia nyupir, ya mungkin dalam kondisi dia sedang pegang setir. Tapi kalau dia nyetirnya karena niatnya ibadah kepada Allah, mencari nafkah buat anak keluarga, insya Allah fisabilillah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana kerjaannya lagi? Misalkan yang arsitek di bangunan lagi nemblok umpamanya meninggal, nah itu cuma hanya wasilah saja. Tapi dasarnya dia bekerjanya ibadah, insya Allah husnul khotimah. Ini bagaimana dengan yang lainnya? Ya tergantung dari kesehariannya dia bekerja. Ibu lagi nyuci misalkan, tiba-tiba lemes, langsung nggak ada meninggal, bisa saja terjadi. Makanya niatkan pada saat kita sebelum bekerja kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apabila saya tidak ada umur, saya lagi bekerja, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pekerjaan yang terakhir. Makanya ada dalam satu hadis katakan itu, ijakum tapi sholatika fasoli sholatan mu'adi. Jadi jadikan ibadah kita itu mau sholat, mau ngaji, anggaplah ini terakhir. Gitu Pak. Kita takjiah nih, anggaplah kita terakhir dah nih malam hari ini, umpamanya seperti itu. Artinya apa? Kalau Allah mau cabut umur kita, cabutlah dalam keadaan baik-baik, lagi ibadah, lagi ngaji, dengerin ceramah. Nah, barusan kita dengar ada berita duka, ya, Bapak Napsin ya, Namsar, Namsar telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan semoga almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya. Nah ini nggak ada yang tahu, ada yang wasilahnya melalui sakit dulu, ketahuan kalau sakit karena dirawatin, diurusin, kita nggak terlalu nyesek. Tapi coba kalau tiba-tiba, kan banyak yang tiba-tiba. Oleh karena itu jaga kesehatan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, ya mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan kita panjang umur untuk ibadah. Diberikan kita rezeki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah di alam ruh, kemudian di alam rahim, maka keluar di alam ketiga, nih alam dunia kita. Alam dunia yang tadi kita sebutkan, ada yang 900 tahun, ada yang 20 tahun lamanya saja, ada yang 30, 40 tahun, banyak macam-macam. Ya, tergantung hak prerogatif Allah sampai mana kontrak kita di dunia. Seperti halnya kita misalkan kita punya menghutang di bank. Cicilan umpamanya KPR BTN kan ada 15 tahun, ada yang 12 tahun. Begitu juga kita dengan Allah dikontrak udah. Cuma ada satu rahasia Bu yang bisa memanjangkan umur kita. Mau dengar nggak kira? Mau tahu nggak untuk memperpanjang umur kira nih Bapak-Bapak? Jadi walaupun umur kita udah ditaker, sudah ditentukan oleh Allah misalkan 50 tahun, tiba-tiba kita berdoa semoga umur kita lebih dari 50 tahun. Ada rahasianya dan ini terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mudah-mudahan kita dapat mencontoh dan juga kita bisa mengikuti dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa ini rahasianya? Pernah beberapa saat yang lalu, sudah lama sekali saya pernah bicara juga, ya, di waktu di acara almarhum Pak Wardiono ya, Pak Haji ya, bahwa di zaman Nabi Ibrahim ini ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Datang Pak, ini pemuda ini ngundang Nabi. Kalau besok pagi dia datang maghrib, habis maghrib, kalau besok pagi dia akan nikah. Maka Nabi Ibrahim mengiyakan, baiklah besok saya datang.
Tetapi ketika setelah lepasnya pemuda tadi pergi dari rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, datang malaikatul maut. Siapa malaikatul maut, Pak? Pencabut nyawa. Bu, siapa malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israil. Dibisikin, wahai Nabi Ibrahim, besok nggak usah datang, karena besok pagi pemuda ini udah akan saya cabut nyawanya. Ya Nabi percaya aja, orang yang datang malaikat ya Pak. Coba yang datang Pak RT, ya, misalkan Bapak Jiyoto, ya sanksi, emang Tuhan kan begitu. Karena malaikat udah jelas nih utusannya nih, ya Pak Haji ya. Udah nggak bakal meleset, pasti mati, pasti meninggal besok pagi. Akhirnya karena udah dapat berita itu, dia nggak datang Pak Nabi. Dia nggak datang Nabi Ibrahim. Nggak taunya besok tetap nikah Pak. Lah, kok meleset ya malaikat? Pemuda tadi tetap nikah, sampai punya anak 1, 2, sampai punya cucu, ketemu lagi Pak. Sampai pemuda tadi umur 70 tahun. Nabi Ibrahim ratusan tahun umurnya. Setelah ketemu, ya, dengan malaikat ditanyalah, wahai malaikat, ente bilang dulu pemuda ini besok meninggal, nyatanya masih hidup aja sampai sekarang. Ternyata ada rahasia yang memanjangkan umur kita, walaupun udah ditakar umur kita, udah ditentukan umur kita 50 tahun, cuma hanya gara-gara sebelum pemuda ini besok pagi melangsungkan pernikahannya, selepas pulang dari rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagian hartanya disedekahkan Pak, ke fakir miskin, ya, ke orang yang membutuhkan, ke anak yatim, ke tetangganya yang kelaparan, yang kesusahan. Ternyata ini rahasianya. Ternyata sodako itu memanjangkan umur. Yang kedua apa? Silaturahmi pemuda tadi kepada Nabi Ibrahim. Nah, seperti kita nih. Sekarang kita datang diundang satu rahmi, kita hadir karena sempat, ya. Terkecuali karena tidak sempat dan hal lainnya kita nggak bisa hadir. Maka man ahabba, kata Rasul, ayub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, dibanyakin rezekinya, maka perbanyak tali silaturahmi dan sedekah. Itu Pak kunci rahasianya. Kemanapun kita pergi, sampai kemana, kadang-kadang tiap jalan ada yang memintakan pakai serogan tuh. Amal buat masjid, buat ini, buat ini. Kadang-kadang kita jalan-jalan aja, padahal itu adalah kunci memanjangkan umur kita. Harusnya terjadi kita kecelakaan, yang terus kita meninggal, nggak tahu kita selamat gara-gara ngasih 2.000. Gara-gara tiap satu berapa puluh meter ngasih, ada orang yang ngamen atau tukang minta-minta. Ini Bu, cuma lantaran gara-gara duit tidak seberapa, umur kita jadi panjang. Cuma gara-gara ngasih di lampu merah pengamen yang ngecrek, nggak banyak mereka minta paling 1.000-2.000, kita terhindar dari kecelakaan. Ini kadang-kadang kecil tapi besar manfaatnya. Kecil tapi luar biasa kalau Allah sudah hindarkan kita dari mara bahaya. Dalam hadis dikatakan as-shadaqatu tanfa'ul bala. Sedekah itu menghindarkan kita dari sial dan mara bahaya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini aja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan sekali lagi buat almarhum orang tua kita Bapak Suyitno dan Ibu Ngatini. Kita doakan semoga almarhum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan di alam kuburnya, mendapatkan di antara minriyadil jannah, taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruhnya keluarga besar yang ditinggalkan, semoga Allah berikan kesabaran, berikan kekuatan, senantiasa mendoakan anak-anaknya. Sebagaimana tadi dalam mukadimah sudah bacaan hadisnya, iza matabu adama in qata'a amalahu ila min salasin. Ketika orang tua kita meninggal, putus semuanya kecuali salah satunya adalah sedekah jariyah. Nah, ini salah satunya udah dikeluarkan nih, ada kacang, ada makanin sedekah nih. Jadi keluarkan keluarga almarhum, semoga sampai pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Amin. Kemudian awaladun solihun yad'u lahu, anak-anak yang soleh. Doakan Mas Budi ya, Mas Fajar ya, kedua orang tuanya, karena doa dari kalian ini yang menghantarkan untuk kebahagiaan mereka, mendapatkan daripada nikmat kubur dan hindarkan daripada siksa kubur. Kemudian yang ketiga adalah ilmu atau ilmin yantafa'u bihi. Ada ilmu yang manfaat. Almarhum dan almarhumah telah mendidik anak-anaknya, termasuk di terpa agama, dan saya sendiri langsung memang waktu itu saya mengajar mereka berdua.
tentu sudah merupakan dibekali dengan ilmu agama, dengan ilmu dunia. Mudah-mudahan ketiganya ini akan membantu menolong mereka kelak nanti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.